Pemirsa, ada potensi perbedaan awal Ramadan 1446 Hijriah bisa jadi 1 atau 2 Maret karena posisi bulan di batas kriteria. Kami akan membahas soal potensi perbedaan ini dan pentingnya sidang isbat serta keutamaan bulan suci Ramadan bersama dengan Ustadz Zaki Mirza dan mantan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Syaifuddin. Assalamualaikum Ustadz Zaki dan juga Assalamualaikum Pak Lukman yang bergabung melalui sambungan Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Saya ke Ustadz Zaki terlebih dahulu. Ustadz Zaki bisa menjelaskan sebetulnya apa itu Rukyatul Hilal dan maknanya bagi umat Islam dalam menentukan awal bulan Hijriah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita sebagai warga Muslim Indonesia setiap tahunnya memang sudah sangat terbiasa dihadapi dengan perbedaan-perbedaan menentukan awal bulan Ramadan ya. Dalam hal ini tentunya ada 2 metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah metode hisab atau perhitungan. Kemudian yang kedua adalah metode ruqyat, pengamatan. Ini satu hal yang secara mental masyarakat kita harus kita hadapi dengan prinsip satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Jangan sampai perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadan ini jadi satu hal yang justru meresahkan. Ini bagian dari kita mengedukasi masyarakat supaya lebih cerdas beragama lagi. Karena hakikatnya Ramadan ini kan salah satu nilai spiritualnya adalah dengan kita menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Adapun nanti kita puasa di esok hari atau lusa, yang pasti harus ada semacam toleransi dalam kita menghadapi perbedaan-perbedaan. Karena dari apa yang sudah diterapkan kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ini kan juga sudah bagian dari unifikasi. Bagaimana penanggalan Hijriah ini kita satu ratakan, satu acuan, sehingga tidak ada perbedaan, dan ini bagian dari ikhtiar umat muslim yang ada di Asia Tenggara. Artinya dalam menghadapi perbedaan, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di Brunei, Malaysia, dan Singapura, kita punya satu persepsi yang sama, on track yang tidak beda, sehingga di Asia Tenggara ini Islam lebih rahmatan lil alamin, tidak menjadikan perbedaan sebagai sesuatu yang membuat Ramadan jadi lebih berat kita jalani karena perbedaan. Enggak, mau yang duluan, mau yang belakangan, intinya kita sambut Ramadan dengan penuh keluasan hati. Marhaban ya Ramadan, artinya kita sambut dengan hati yang luas, hati yang gembira, hati yang gembira walaupun ada perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmatun, kata baginda Rasulullah, perbedaan yang ada di umatku itu bagian dari rahmat dan pelajaran. Gitu. Jadi poinnya adalah walaupun berbeda, tetap toleransi yang harus diutamakan. Begitu ya. Saya ke Pak Lukman kemudian. Pak Lukman, diperkirakan hanya wilayah Aceh yang mungkin melihat hilal pada petang nanti. Dan tadi juga kita sudah mendapatkan laporan gitu ya, memang di sana masih akan memantau sekitar pukul 18:52. Menurut kriteria baru Mabims dengan tinggi hilal itu minimal 3 derajat dan sudut elongasi itu minimal 6,4 derajat. Jika merujuk pada fatwa MUI 1981, sidang isbat itu diusulkan tetap mengambil hasil hisab yang sudah memenuhi kriteria di Aceh begitu. Nah, apakah kemudian penentuan 1 Ramadan ini berpatokan pada wilayah Aceh saja cukup atau tetap pula memperhitungkan wilayah lain? Iya. Begini, sebelum saya menjawab pertanyaan sangat teknis tadi itu, saya ingin mengawalinya dengan penjelasan yang lebih umum supaya masyarakat luas bisa mengikuti mengapa muncul perbedaan tadi yang oleh Ustadz tadi disampaikan, adanya metode yang beragam. Jadi begini, umat Islam seluruh dunia itu sepakat pada dasarnya. Ulama-ulamanya sepakat bahwa mengawali 1 Ramadan, mengakhiri bulan suci Ramadan, lalu mengawali 1 Syawal, itu harus berdasarkan ru'yatul hilal. Ru'yah itu artinya melihat, hilal itu bulan. Jadi semuanya sepakat melihat bulan. Tapi lalu kemudian ada dua faham yang tidak sama terkait dengan pemaknaan dan penafsiran apa yang dimaksud ru'yah itu.
Melihat itu apa maksudnya? Satu pandangan mengatakan melihat dalam pengertian kasat mata dengan mata kepala kita sendiri, begitu. Atau kalau dibantu ya dengan teropong, dengan teleskop dan seterusnya. Tapi harus dilihat dengan mata kita sendiri secara kasat mata. Ini satu pendapat. Pendapat lain mengatakan makna melihat itu lebih luas dari pengertian yang pertama. Jadi melihat itu artinya mengetahui, memahami, tidak harus dengan kasat mata, tapi juga dengan ilmu, dengan perhitungan-perhitungan yang lalu kemudian melahirkan metode hisab. Itu. Jadi ada metode hisab dengan perhitungan-perhitungan, tidak harus melihat langsung, tapi ada yang memahami harus melihat langsung. Nah, inilah titik mula munculnya dua pendekatan dalam memaknai apa yang dimaksud dengan melihat hilal itu. Nah, yang melihat hilal secara kasat mata itu pun juga terbagi ke dalam beberapa paham. Yang satu mengatakan, ya pokoknya melihat saja secara kasat mata. Tapi ada yang kedua yang mengatakan itu harus ada kriteria. Tidak bisa begitu saja. Jadi ada kriteria berdasarkan hitung-hitungan, berdasarkan hisab. Nah, inilah yang lalu kemudian Indonesia bergabung dengan negara-negara tetangga yang lain, Malaysia, Brunei, Singapura, lalu kemudian menyepakati kriteria yang disebut dengan imkanur ru'yah itu. Kemungkinan ru'yat bisa dilihat secara kasat mata, itu harus ada kriterianya. Tinggi hilalnya berapa derajat, sudut elongasinya berapa derajat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi itu, maka bagi yang penganut hisab, dia sudah tidak terlalu memperdulikan lagi ru'yat dalam pengertian menggunakan kasat mata dengan mata kepala sendiri, karena melalui hitung-hitungan sudah bisa dipastikan. Itulah yang dianut oleh Muhammadiyah dan beberapa umat Islam yang lain. Nah, sementara bagi yang memahami, memegangi ru'yah dalam pengertian harus dilihat dengan mata kepala sendiri, itu lalu kemudian menggunakan imkanur ru'yah, karena kita tergabung, terikat dalam kesepakatan MABIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, kriteria inilah yang lalu kemudian untuk konteks saat ini yang bisa memenuhi kriteria MABIMS itu hanya wilayah Aceh saja. Karena di luar Aceh tidak ada yang bisa memenuhi kriteria itu, bahwa tinggi hilal harus 3 derajat minimal, bahwa sudut elongasi itu minimal harus 6,4 derajat. Itu hanya di Aceh. Nah, maka apakah malam ini Aceh bisa melihat hilal? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau bisa melihat hilal, maka besok, artinya malam ini sudah 1 Ramadan, artinya besok sudah puasa. Itu. Tapi kalau tidak, pertanyaan berikutnya adalah apakah di luar Aceh ada yang bisa melihat hilal? Ini pun akan menjadi pembicaraan dalam sidang isbat, karena di luar Aceh itu tidak memenuhi kriteria MABIMS tadi itu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah wilayah di luar Aceh yang tidak masuk dalam kriteria, tidak memenuhi kriteria, itu kesaksian peruqyahnya yang mengaku melihat hilal itu bisa diterima atau tidak. Nah, ini yang nanti akan disepakati dalam sidang isbat nanti itu. Oleh karenanya kita tunggu saja hasil sidang isbat yang akan dilakukan beberapa saat di sini. Demikian. Ya, Pak Lukman, tentu kita masih menunggu bagaimana hasil sidang isbat yang akan diumumkan oleh Menteri Agama begitu. Tapi sebagai mantan Menteri Agama tentu sangat memahami dinamika yang terjadi pada saat sidang isbat itu berlangsung. Bisa diceritakan bagaimana biasanya dinamika yang terjadi itu? Iya, dinamikanya sebagaimana sidang-sidang pada umumnya, begitu ya, bahwa pandangan itu tidak tunggal, ada beragam cara pandang, ada beragam perspektif, ada beragam persepsi, dan itulah perlunya sidang untuk dimusyawarahkan, untuk lalu kemudian dicoba, dicari titik-titik temu di antara yang beragam-ragam itu. Jadi memang ini berpulang kepada pimpinan sidang, tapi juga berpulang kepada para peserta sidang itu sendiri. Apakah berhasil musyawarah itu menyepakati
satu pandangan, atau lalu kemudian ada pandangan-pandangan yang tidak bisa disepakati, yang lalu kemudian masing-masing tentu dengan keyakinannya masing-masing, dan lalu kemudian ya itulah hasil dari sidang isbat itu. Jadi dinamikanya tentu sangat ya dinamis begitu ya. Itu tidak bisa diprediksi karena dinamika itu sangat tergantung dari peserta sidang isbatnya, dan juga tergantung dengan konteksnya, bagaimana posisi hilal dan bagaimana kesaksian dari tidak kurang dari 125 titik yang melihat hilal, dan khususnya yang berada di Aceh ini gitu, karena Aceh lah yang memenuhi kriteria kesepakatan Mabims begitu. Baik, saya ke Ustadz Mirza kemudian. Ustadz, bagaimana kemudian harapannya dengan keputusan sidang isbat nanti? Tentu kita masih menunggu begitu ya. Dengan juga sudah diputuskan ada yang menggunakan hisab, tapi pemerintah kemudian tetap melakukan rukyatul hilal. Perbedaan itu tadi memang dikatakan kuncinya adalah toleransi. Betul. Tapi bagaimana harapannya sendiri? Apakah ada kemudian harapan sebetulnya jika semuanya bisa serentak melaksanakan Ramadan sama, kemudian juga 1 Syawalnya juga nanti sama? Baik, kita semua berharap ya sebagai Muslim di Asia Tenggara yang tergabung dalam metode unifikasi Mabims tadi, semua bisa Ramadan di awal yang bersama, kemudian Lebaran pun sama-sama. Tapi bagaimanapun, ya inilah perbedaan khilafiyah. Artinya dalam pengambilan keputusan dengan 2 metode tadi menghasilkan hasil yang tidak sama. Kadar keimanan seseorang itu kan tidak hanya diukur dari bagaimana khusyuk dia dalam sholat, bagaimana dia menjalankan umroh haji juga zakat infak sedekahnya. Tapi keimanan seseorang itu bahkan diukur dari bagaimana dia menghadapi perbedaan. Termasuk dalam menyikapi perbedaan penentuan awal Ramadan atau Syawal ini. Muhammadiyah dengan metode hisab atau perhitungannya, kemudian NU dengan metode rukyat atau pengamatannya, ini punya hasil yang tidak sama tentunya. Dalam hal ini kita tetap berprinsip pada marhaban ya Ramadan. Kita luaskan hati, kita sambut Ramadan. Walaupun ada perbedaan pendapat, kajian fikih itu kan ada 4 mazhab ya, ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dalam hal ini prinsipnya adalah satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Itu prinsip yang betul-betul harus kita pegang. Sehingga tidak ada perdebatan di sosmed atau saling membuli ketika ada yang awal puasa, kemudian tenggang rasanya kurang, bagaimana yang puasanya misalnya ngambil keputusannya lusa, tapi justru seolah-olah menganggap yang puasa pertama ini berbeda pendapat, sehingga perbedaan itu menjadi sebuah diksi yang membuat masyarakat justru semakin jauh ya dari persamaan di awal Ramadan ini. Jadi kita berharap semua bisa menghadapi ini dengan legowo, dengan lapang dada, karena bagaimanapun perbedaan itu pasti ada, apalagi dalam urusan perbedaan kajian-kajian fikih. Baik, Ustadz Zaki dan juga Pak Lukman, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita lanjutkan diskusi, saya ke Pak Lukman lagi. Pak Lukman, di Indonesia ini kan banyak sekali ormas Islam yang terkadang memiliki keputusan berbeda begitu ya, sehingga penting untuk diakomodir oleh pemerintah. Sementara kita tahu di banyak negara awal bulan Hijriah itu diumumkan hanya oleh otoritas negara atau pemerintahnya. Nah, bagaimana kemudian pemerintah Indonesia harusnya bisa menyikapi keunikan ini, Pak Lukman? Ya, jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa perbedaan tentang faham dan amalan keberagamaan itu memang sesuatu yang lumrah saja, wajar saja. Karena pemahaman dan pengamalan keagamaan itu berdasar pada sumber utama, yaitu kitab suci. Dan kitab suci itu bentuknya teks. Juga kalau di umat Islam selain kitab suci adalah hadis-hadis Rasul, dan itu pun juga dalam bentuk teks. Jadi perbedaan itu muncul karena pemahaman atas teks yang tidak sama. Seperti yang tadi saya jelaskan itu. Sama-sama meyakini bahwa harus berdasarkan ru'yah hilal, melihat hilal, tapi apa yang dimaksud dengan melihat itu lalu kemudian melahirkan tafsir yang tidak sama. Ada yang harus dengan kasat mata,
tapi juga ada yang memaknai melihat itu secara lebih luas lagi, begitu, dengan hitung-hitungan dan seterusnya. Nah, jadi perbedaan pemahaman keagamaan yang lalu kemudian melahirkan amalan-amalan keagamaan, praktek peribadatan yang berbeda-beda, itu sebenarnya sesuatu yang wajar-wajar saja, lumrah-lumrah saja. Nah, itulah kenapa dalam konteks Indonesia, di antara ormas-ormas Islam yang ada, ini menjawab pertanyaan tadi itu, yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, itu lalu kemudian ada kesepakatan bahwa di antara faham yang berbeda-beda ini, maka MUI yang terdiri dari ormas-ormas Islam itu menyepakati bahwa pemerintah itu yang nanti lalu kemudian menetapkan. Jadi isbat itu artinya penetapan. Kalau ikhbar itu mengabarkan. Ormas-ormas Islam boleh mengabarkan kepada anggotanya masing-masing, kepada jamaahnya masing-masing. Tapi yang berhak menetapkan isbat dalam konteks Indonesia itu disepakati hanyalah pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Itulah sejak puluhan tahun yang lalu Kementerian Agama selalu menyelenggarakan sidang isbat dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan di antara ormas-ormas Islam yang ada. Jadi isbat itu yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak mengikat. Bagi yang berbeda dengan penetapan pemerintah dipersilahkan. Tapi negara, pemerintah tetap harus mengeluarkan penetapannya, isbatnya, agar menjadi pedoman, menjadi panduan, menjadi acuan bagi masyarakat luas, khususnya umat Islam di Indonesia yang ingin mengawali bulan puasa, bulan Ramadan, dan mengakhirinya ketika akan memasuki 1 Syawal itu. Jadi isbat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks Indonesia itu adalah sesuatu yang merupakan kewajiban moral negara, tapi sifatnya tidak mengikat kepada semua umat Islam Indonesia, karena umat Islam Indonesia diberikan kesempatan juga untuk berpandangan berbeda dengan apa yang menjadi ketetapan yang menjadi isbat dari pemerintah. Demikian. Baik. Saya ke Ustadz Zaki lagi. Ustadz Zaki, bagaimana sebetulnya Rukyatul Hilal ketika di zaman Rasulullah begitu ya? Seperti apa saat itu sejarahnya sehingga hilal itu perlu untuk dilakukan? Baik, tentunya dengan modernitas atau kecanggihan zaman tidak seperti sekarang ya. Semua masih serba terbatas. Yang disampaikan oleh Bapak mantan Menteri kita itu betul apa adanya. Ketika ruqyah itu diartikan melihat, akhirnya penafsiran melihat ini dengan banyak cara, dengan banyak metode. Mungkin kalau kita flashback tarik ke belakang, metode saat itu sesuai dengan konteks zaman. Lebih melihat secara kasat mata. Dan itulah yang banyak dilakukan oleh para sahabat, juga baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika kita tarik dengan konteks sekarang, ini kan sudah semakin modern. Alat pun sudah semakin canggih. Artinya ini bagian dari ikhtiar kita sebagai muslim. Kita menyesuaikan dengan zaman, apapun caranya. Tapi yang pasti istimewa ulama ketika sudah sepakat dengan sidang isbat, itulah yang harus kita hadapi dengan penuh kelapangan dada, penuh dengan nilai-nilai toleransi. Jangan sampai justru kita berdebat pada sesuatu yang akhirnya membuat Ramadan berkurang banyak pahalanya. Karena bagaimanapun inti Ramadan itu kan kita menjadi manusia lebih baik lagi. Maka kenapa bulan Syawal disebut dengan bulan yang harus semakin meningkatkan kualitas ibadah. Nah, itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Bukan hanya sekedar bagaimana kita sampai pada titik sidang isbatnya, tapi bagaimana mengedepankan akhlak toleransi dalam menghadapi keputusannya. Baik. Akhlak toleransinya yang diutamakan sekali lagi. Nah, saya kemudian ke Pak Lukman. Pak Lukman, kriteria baru MABIMS ini telah menjadi kesepakatan di antara negara-negara anggota MABIMS, namun dalam implementasinya kan sejauh ini masih perlu sosialisasi lebih intens lagi. Nah, agar terjadi kemudian kesepakatan secara nasional, khususnya kesepakatan antar ormas Islam. Menurut Pak Lukman ini perlu atau tidak untuk dilakukan? Iya, kesepakatan tentang kriteria bisa tidaknya hilal dilihat, yang istilahnya adalah imkanur ru'yah, itu kesepakatan
di kalangan mereka-mereka yang bermazhab, yang berpandangan bahwa ru'yah itu adalah dengan cara dilihat secara kasat mata, bukan yang pengertian yang lebih luas tadi itu, yang melalui hisab. Jadi umat Islam Indonesia, misalnya kalangan warga Muhammadiyah misalnya yang menganut hisab, tentu dia tidak terikat dengan kesepakatan kriteria tadi itu, karena itu yang karena kesepakatan kriteria batas minimal hilal bisa dilihat, berapa tingginya, berapa sudut elongasinya, dan seterusnya, itu hanya mengikat bagi kalangan yang meyakini ru'yah itu bisa dilihat, imkanu ru'yat, secara kasat mata, gitu. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, kriteria Mabims itu memang mengikat mereka yang berpandangan ru'yah secara kasat mata, lalu kemudian ada kriteria batas minimal hilal itu bisa dilihat itu kalau hitung-hitungannya, hasil hisabnya itu posisinya berapa derajat, baik tingginya maupun sudut elongasinya, begitu. Nah, inilah yang lalu kemudian disepakati di antara negara-negara Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura itu. Gitu. Yang angkanya adalah tinggi hilalnya minimal 3 derajat, sudut elongasinya minimal 6,4 derajat. Gitu. Nah, bagi yang wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak memenuhi kriteria tadi itu, batas minimal hilal bisa dilihat, dimungkinkan untuk dilihat, ini yang lalu kemudian menjadi pertanyaan, apakah kesaksian peru'yahnya kalau dia lalu kemudian bisa melihat hilal, mengaku melihat hilal, tapi sebenarnya wilayahnya tidak memenuhi kriteria Mabims tadi itu, apakah kesaksiannya bahwa dia melihat hilal itu bisa diterima atau tidak? Nah, sidang isbat inilah yang nanti akan membahas itu, antara lain ya. Jadi apakah, karena yang memenuhi kriteria Mabims itu hanya wilayah Aceh dari seluruh wilayah di Nusantara ini, yang memenuhi tinggi hilal 3 derajat dan elongasinya itu 6,4 derajat minimal, itu hanya wilayah Aceh. Jadi imkanur ru'yah, kemungkinan hilal bisa dilihat, itu hanya bisa dilihat di Aceh sesuai dengan kriteria Mabims. Tapi pertanyaannya adalah, bila di luar wilayah Aceh ada yang bisa melihat hilal, apakah kesaksiannya itu diterima atau tidak? Ini yang nanti kita tunggu bagaimana sidang isbat, musyawarah di antara para peserta sidang isbat memutuskan hal seperti itu. Baik, kita nantikan bersama, ada 125 titik yang sudah melakukan pantauan hilal, nanti akan diputuskan oleh Menteri Agama begitu ya dalam sidang isbat ini yang masih berlangsung saat ini, kita nantikan hasilnya. Dan saya akan kembali berdiskusi kepada Ustadz Zaki. Ustadz Zaki, ini menyambut datangnya bulan Ramadan, sebetulnya harus kita ingatkan lagi nih ya. Jadi pengingat buat saya juga, sebetulnya apa saja keutamaan bulan Ramadan ini jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya? Baik, terkait dengan malam ini sambil kita menunggu hasil sidang isbat ya tadi itu ya. Kita dari awal Ramadan sudah diajarkan untuk menyikapi perbedaan dengan sangat-sangat berbesar hati. Itu kalimat terangkum dalam sebuah kalimat yang indah, marhaban ya Ramadan. Marhaban ini kan diambil dari akar kata bahasa Arab rahab. Rahab itu artinya luas. Atau ketika orang Arab bilang marhab itu stasiun-stasiun tempat kita mengisi ulang bensin dan lain sebagainya ya, rest areanya lah. Ini satu tempat di mana kita harus ngecas hati, ngecas pikiran, ngecas lisan, supaya menyambut bulan Ramadan ini betul-betul ada nuansa introspeksi diri. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, dan syahwat, tapi bagaimana Ramadan ini mengajarkan kita untuk melatih, menahan semua anggota tubuh yang tidak lain itu adalah titipan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti amarah, dia bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Itulah kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan ibadah puasa, imanan, tidak hanya dengan iman, tapi dengan ihtisaban. Ihtisaban ini artinya tidak mengharap apa-apa kecuali
ikhlas lillahi ta'ala. Tapi beberapa ahli mengatakan ihtisaban ini juga terkait dengan bermuhasabah diri, mengoreksi diri. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar kita menahan lapar, haus dan lain sebagainya, tapi esensi yang lebih penting itu adalah kita belajar untuk mengoreksi diri sendiri. Bisa jadi selama ini sebelum Ramadan kita terlalu sibuk dengan mengoreksi banyak orang, tapi di Ramadan inilah kita diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk banyak bertadarus baca Quran, beretikaf, menyelami diri sendiri, sehingga tidak banyak sibuk dengan aib orang lain. Gitu. Baik. Nah, ini kan menjaga konsistensi beribadah di bulan Ramadan ini sering menjadi PR buat kita begitu ya, karena biasanya semangat berapi-apinya itu di awal saja begitu, ketika menyambut awal Ramadan sampai dengan 10 hari gitu. Nah, kemudian udah mulai lesu tuh ya kan. Nah, jadi bagaimana sebetulnya menjaga konsistensi dalam beribadahnya? Ya, sebenarnya ada satu panduan yang bisa kita jadikan prinsip dalam kita melaksanakan ibadah, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Ternyata sebaik-baiknya kualitas ibadah itu bukan yang hanya semangat di awal tapi setelah itu baterainya ngedrop ya. Apalagi udah masuk 10 hari terakhir tuh. Harusnya zakat mal jadi zakat mall gitu kan. Karena banyak bukbernya kan. Banyak bukbernya. Dan ya fenomena bukber juga menjadi satu fenomena yang banyak viral ya beberapa tahun ini ya di TikTok dan sosmed sebagainya. Tapi bagaimana justru di bulan Ramadan ini kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan semangat, kita evaluasi diri, sehingga di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita betul-betul menjadikan Ramadan sebagai bulan tidak hanya membenahi lisan ya, tidak hanya membenahi pikiran, tapi juga bagaimana kita membenahi hati. Ihtisaban itu kan mengoreksi diri, supaya kita tidak banyak di bulan Ramadan ini kita berpuasa, ikut merasakan bagaimana rasa lapar yang ada di orang lain di saat kita mungkin ibadah dalam keadaan kenyang. Ini kan bagian dari implementasi bahwa Ramadan itu mengajarkan kita untuk selalu eksis terhadap ibadah yang istiqomah. Jadi dengan hadis tadi Rasul mengajarkan bahwa sebaik-baiknya ibadah itu bukan yang hanya sekali ibadah tapi setelah itu hilang. Adwamuha wa in qalla. Dia mudawamah, dia berkelanjutan terus walaupun jumlahnya sedikit. Contoh misalnya sebaik-baiknya sholat duha itu yang setiap hari kita jaga rokaatnya 2. Besok 2, lusa 2, sampai kapan? Sampai ajal menjemput gitu. Jadi ya. bukan kuantitasnya pada saat satu kali sholat begitu ya. Jangan sampai sholat duha berapa puluh rokaat tapi kesananya nggak sholat-sholat lagi gitu kan. Bukan sekedar kuantitas tapi betul bagaimana kualitas itu kita jaga. Dan konsistensinya itu tadi. Benar. Nah, saya kemudian ke Pak Lukman. Pak Lukman, bagaimana memaknai dari menyambut bulan suci Ramadan yang kita masih tunggu ya, apakah ini memang di 1 Maret ataukah 2 Maret, di tengah perbedaan yang kita hadapi begitu di Indonesia, perbedaan yang memang mengikuti metode hisab, tapi ada juga yang mengikuti Rukyatul Hilal sesuai dengan keputusan dari pemerintah. Ya, pertama perbedaan dalam faham keagamaan yang melahirkan amalan-amalan keagamaan yang juga beragam-ragam, berbeda-beda, itu sesuatu yang wajar sebenarnya, lumrah. Karena perbedaan itu tidak hanya refleksi dari keterbatasan manusia itu sendiri ketika memahami teks-teks agama, sumber rujukan utama dalam memahami ajaran-ajaran agama, tapi juga karena kehendak Tuhan itu sendiri. Karena firman-firman Tuhan itu memang menggunakan kosakata, idiom, kalimat-kalimat yang memang multitafsir. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, perbedaan itu sunatumba, perbedaan itu keniscayaan. Maka bagi umat beragama, khususnya umat Islam, ada 2 saja dalam menyikapi perbedaan itu. Pertama, yakini, imani apa yang menjadi pilihan kita di antara beragam perbedaan yang ada. Jadi paham-paham itu akan banyak. Mazhab, amaliyah ubudiyah, praktek keagamaan itu beragam-ragam. Tata cara sholat, tata cara puasa, haji, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka pertama adalah yakini, imani apa yang menjadi pilihan kita secara kuat, secara konsisten, dan secara bersungguh-sungguh.
Yang kedua, setelah kita meyakini, maka ketika kita melihat adanya perbedaan faham dan amalan keagamaan pada pihak lain, pada diri orang lain yang berbeda dengan yang kita imani, yang berbeda dengan yang kita pilih, maka hargai dan hormati perbedaan itu. Dalam bahasa Islam adalah tasamuh, toleransi. Jadi kemauan dan kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Nah, dua hal inilah yang sebenarnya menjadi inti pokok dari ajaran agama Islam. Pertama, mengimani dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi pilihan kita, apa yang kita pahami, dan apa yang kita amalkan. Dan yang kedua, kalau kita menjumpai adanya perbedaan yang ada pada pihak lain, yang berbeda dengan pilihan kita, maka hormati dan hargai perbedaan itu. Jadi dua ini saja yang harus dipegangi oleh umat Islam, sehingga lalu kemudian perbedaan itu memang pada akhirnya mendatangkan rahmat, mendatangkan anugerah bagi kita sendiri. Karena dengan keragaman itu lalu kemudian kita diperkaya perspektif kita, sudut pandang kita, opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita, itu justru akan memudahkan kita. Tidak hanya dalam memahami ajaran-ajaran agama, tapi juga dalam pengamalannya, dalam mengimplementasikan apa yang menjadi pemahaman dari ajaran agama itu sendiri. Jadi perbedaan itu sebenarnya justru positif maknanya bagi kita. Bila kita arif, bijak melihat perbedaan itu. Demikian. Baik, saya ke Ustadz Zaki kemudian. Ustadz Zaki, bagaimana kemudian peran pemerintah itu sendiri untuk menjadikan perbedaan yang merupakan sunatullah ini sebagai refleksi dan juga kekuatan kita sebagai sebuah bangsa? Tentunya kita sebagai seorang muslim ada beberapa aturan yang harus kita taati. Dan itu juga bagian dari kesempurnaan seorang muslim sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah. Sebagaimana Allah firmankan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sebagai muslim kita harus taat dengan apa yang sudah Allah firmankan dalam kitab suci, dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kita mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW dari semua aspek kehidupan beliau. Sebagaimana yang disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang bisa kita contoh dalam kebaikan beliau. Tapi tidak hanya sekedar taat dalam aturan Allah, tidak hanya mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah, tapi kesempurnaan kita juga diukur dari bagaimana kita taat terhadap aturan pemerintah, aturan undang-undang. Jadi inilah kesempurnaan iman seorang muslim ya, termasuk dalam menyikapi perbedaan atau hasil dari sidang isbat. Kalau saya ditanya sama teman-teman, gimana nih sikap kita sebagai muslim dan sebagai warga negara? Ya tadi, kita ikuti aturan pemerintah yang insya Allah di situ lebih banyak maslahatnya. Adapun masing-masing ormas punya cara pandang yang berbeda, itu tadi yang disampaikan guru kita, ada tasamuh, ada toleransi, sehingga tidak menjadi jurang di awal Ramadan ini dengan penuh keberagaman perbedaan. Namun yang sering kita sayangkan dalam perspektif pemerintah ketika menetapkan hasil sidang isbat ini kan juga tidak ada paksaan. Sehingga tidak ada sanksi atau hukum ya. Kita diberikan pilihan tinggal mau ikut ormas masing-masing atau kita ikut pemerintah. Tapi memang yang terbaik itu ya ketika mengikuti aturan dan keputusan dari pemerintah. Contoh analoginya adalah ketika kita ingin mengkonsumsi satu makanan, kemudian di situ sudah ada label yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk tulisan halal, itu artinya segala sesuatu yang terkandung dalam label halal itu sudah dipertanggungjawabkan. Kita sebagai masyarakat hanya sam'an wa ta'atan. Kita ngikut dengan apa yang sudah dilabelkan, dengan mengkonsumsi itu sebagai makanan yang halal. Jadi itu analogi yang menurut saya tidak jauh beda. Jadi yuk sama-sama, mudah-mudahan 80% lebih masyarakat Indonesia kita bisa ikut dengan aturan pemerintah, putusan pemerintah dalam sidang isbat. Bagaimana sebetulnya pertanggungjawaban pemerintah ketika memang itu metode yang tepat untuk dilakukan ataupun tidak begitu? Bagaimana kemudian itu menanggung begitu ya dari keputusan pemerintah itu oleh seluruh umat
Islam yang ada di suatu negara kan harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Saya rasa sidang isbat yang paling fiksasi akhir itu sudah melalui beragam perbedaan, perdebatan, sehingga ketika finishing itu sudah betul-betul yang terbaik. Artinya kita sebagai masyarakat dan sebagai muslim memberikan kepercayaan secara penuh kepada pemerintah. Ya mudah-mudahan dengan keberagaman namun di dalamnya juga ada kebersamaan, itu jadi satu nilai maslahat dalam kita menghadapi Ramadan di tahun ini. Baik, saya kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, ini sudah menunjukkan pukul 19.29 waktu Indonesia bagian Barat, sementara tadi disampaikan pengumuman hasil sidang isbat direncanakan pukul 19.05 begitu ya. Menurut pengalaman dari Pak Lukman, apa yang kira-kira sedang terjadi dalam pembahasan soal kesepakatan sidang ini? Saya tentu tidak tahu karena saya tidak mengikuti sidang isbat, saya tidak berada di dalam ruangan itu, saya tidak tahu sesungguhnya. Tapi saya menduga boleh jadi peserta sidang, pimpinan sidang beserta seluruh pesertanya itu sedang menunggu hasil ru'yah dari Aceh. Karena Aceh yang cukup menentukan, karena itulah satu-satunya wilayah yang memenuhi kriteria imkanur ru'yah, kriteria Mabims begitu ya. Dan kita tahu Aceh itu yang paling ujung barat wilayah kita, dan waktu maghribnya itu kan juga yang paling akhir gitu. Jadi memang dugaan saya kenapa ini tidak segera muncul hasil sidang isbat, boleh jadi ini dugaan saya sekali lagi masih harus menunggu dari Aceh, dan Aceh memang berbeda waktunya dengan Jakarta, apalagi daerah timur yang lebih dulu begitu. Ya, ini hanya sekedar dugaan saja. Iya, perbedaan waktu itu sehingga masih menunggu Aceh. Kita tahu di sini sudah menjelang masuk waktu Isya begitu ya. Kemudian bagaimana kemudian Pak Lukman terkait dengan alotnya proses sidang isbat itu, mungkinkah memang terjadi ketika tadi bahwa selain menunggu Aceh, tapi kalau kita lihat dari laporan gitu ya, teman-teman kami tadi di lapangan, bahwa belum ada yang melihat sebetulnya hilal di sejumlah titik dari 125 titik pantauan hilal yang terjadi. Iya, karena memang secara umum kondisi cuaca ini juga kalau berdasarkan laporan dari teman-teman yang di lapangan ya, itu memang kurang mendukung ya. Banyak awan, lalu mendung, bahkan ada yang turun hujan di beberapa daerah. Jadi inilah yang lalu juga antara lain menyebabkan hilal tidak mudah terlihat begitu. Jadi itu yang bisa saya tanggapi terkait dengan pertanyaan tadi itu. Tapi memang dinamika dalam sidang isbat itu memang sangat tergantung. Ini tidak bisa disamakan antara sidang isbat yang satu dengan yang lain, karena dinamikanya itu sangat tergantung dengan konteksnya, dan konteks itu hakikatnya adalah kondisi di lapangan. Yang tahun ini ada 125 titik yang melihat, yang ditugasi untuk melihat hilal itu, dan juga para pesertanya bagaimana mereka bermusyawarah mencapai titik temu dalam menyikapi keragaman. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pimpinan sidang itu sendiri, itu untuk bagaimana mengendalikan jalannya sidang. Jadi itu banyak hal yang mempengaruhi dinamika sebuah persidangan. Jadi menurut dugaan Pak Lukman, bisa saja bahwa Aceh ini satu-satunya wilayah yang akan ditentukan begitu ya, bisa mempengaruhi hasil sidang isbat pada hari ini, tanpa lagi melihat bagaimana hasil pantauan hilal tempat lain? Begini, supaya tidak misleading ya. Ada kriteria yang disepakati oleh negara-negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura terkait dengan kriteria dimungkinkannya hilal bisa terlihat. Imkanur ru'yah itu artinya hilal dimungkinkan bisa dilihat. Itu harus ada kriteria, yaitu minimal tinggi hilal itu 3 derajat dan sudut elongasinya minimal 6,4 derajat. Nah,
kriteria itu dalam kondisi saat ini itu hanya wilayah Aceh sajalah yang memenuhi kriteria itu. Di luar Aceh, tinggi hilal boleh jadi memenuhi, banyak yang memenuhi, tapi sudut elongasinya tidak sampai kepada batas minimal 6,4. Itu. Jadi yang dua-duanya memenuhi kriteria baik tinggi hilal maupun sudut elongasi itu hanya Aceh. Itu. Nah, maka kesaksian Aceh itu menjadi sangat penting. Pertama, yang kedua seperti yang saya katakan tadi itu, apakah kesaksian di luar Aceh dalam artian kesaksian dari wilayah yang tidak memenuhi kriteria batas minimal ru'yah dimungkinkan untuk dilihat itu bisa diterima oleh peserta sidang, seluruh peserta sidang. Kalau bisa ya artinya sudah ittifaq, sepakat begitu. Tapi kalau ada yang berkeberatan, maka disinilah dinamikanya tadi itu akan terjadi upaya untuk saling meyakinkan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana lazimnya sebuah permusyawaratan. Permusyawaratan itu kan saling meyakinkan antara satu dengan yang lain ketika muncul keragaman sudut pandang, keragaman perspektif, keragaman atau perbedaan persepsi di antara para peserta sidang isbat. Jadi hal-hal seperti itulah yang lalu kemudian mempengaruhi dinamika sidang isbat ini. Iya. Demikian. Dimungkinkan bahwa dinamika itu memang sedang terjadi saat ini di ruang sidang begitu ya. Pak Lukman, keputusan pemerintah itu sangat dinanti saat ini karena tadi yang Pak Lukman katakan bahwa di Aceh memang masyarakat masih ada waktu begitu ya sebentar lagi hingga Isya nanti untuk melaksanakan tarawih jika memang Ramadan diputuskan pada 1 Maret. Sementara kalau kita kan di wilayah Jakarta sudah pukul 19.22 tadi sudah waktunya Isya begitu. Pak Lukman? Bahkan di timur, di Papua itu sudah 2 jam lebih awal lagi. Iya. Jadi saat ini pemerintah sedang berkejaran waktu begitu ya? Iya, ya apa boleh buat, kita memang harus menunggu sidang isbat. Jadi begini, saya juga perlu menjelaskan konteks keindonesiaan kita dalam hal-hal yang terkait dengan praktek keberagamaan kita, khususnya umat Islam. Banyak negara di dunia itu polanya 2 saja, di mana negara dan agama menyatu menjadi satu. Katakanlah negara Islam, itu Saudi Arabia, Iran, Pakistan, dan banyak negara Islam lainnya. Di sana tidak perlu ada sidang isbat, karena keputusan pimpinan tertinggi keagamaan di sana itu hakikatnya adalah keputusan negara itu juga. Jadi keputusan agama, otoritas tertinggi dari pemuka agama di sana dengan otoritas tertinggi negara itu menyatu menjadi satu. Jadi kebijakan negara itu hakikatnya adalah kebijakan agama, pun demikian sebaliknya. Fatwa keagamaan di negara-negara Islam itu hakikatnya adalah keputusan negara. Sehingga kalau ada yang berbeda pendapat, ada warga negara yang berbeda pendapat dengan keputusan pemuka agama tertinggi di sana yang memiliki otoritas, maka negara punya kewenangan untuk memberikan sanksi, hukuman atas nama negara. Karena keputusan agama adalah identik dengan keputusan agama. Itu satu pola. Pola yang kedua yang terpisah sama sekali antara negara dengan agama. Negara-negara sekuler. Jadi pada negara-negara sekuler, hal ihwal, urusan keagamaan itu adalah urusan privat masing-masing warga negara. Pemerintah negara sama sekali tidak mengintervensi, bahkan tidak ikut memfasilitasi atau melayani hal ihwal kehidupan keagamaan warga negara, karena hal-hal seperti itu adalah perkara-perkara privat, perkara-perkara personal di antara setiap warga negara, sehingga pemerintah tidak punya tanggung jawab, tidak punya kewajiban untuk jangankan menentukan, mengarahkan, bahkan memfasilitasi, melayani, itu pun tidak. Nah, Indonesia bukan salah satu di antara keduanya. Indonesia bukan negara Islam, tapi juga Indonesia bukan negara sekuler. Maka disinilah moderasi
Indonesia yang dirumuskan oleh para pendahulu kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Sehingga dalam hal ihwal kehidupan keberagamaan, negara melalui pemerintah itu punya kewajiban untuk memberikan pedoman, memberikan panduan, melayani, memfasilitasi. Tapi panduan dan pedoman yang diberikan oleh negara melalui pemerintah itu tidak mengikat setiap warga negaranya. Warga negara punya kebebasan untuk memilih yang berbeda dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Terlihat di layar kaca Menteri Agama sudah bersiap untuk mengumumkan konferensi pers sidang Isbat 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kita akan saksikan bersama. Terima kasih, mari kita segera. Dari Menteri Agama bahwa sudah diputuskan dalam sidang Isbat bahwa penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret atau Sabtu besok, dan hari ini begitu ya Ustadz Zaki sudah bisa melaksanakan tarawih, kemudian besok mulai berpuasa. Terima kasih atas diskusinya dan sudah hadir di Breaking News Metro TV, dan juga terima kasih kepada Pak Lukman yang sudah bergabung. Dan pemirsa, saya Vera Bason pamit undur diri dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.